Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Dunia terkejut, Indonesia bisa bikin bahan bakar gas dari lumpur, bahan bakar gas gitu ya, daripada rawa-rawa. So jangan lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. Dunia kaget, Indonesia bisa bikin gas alam dari rawa-rawa. Indonesia kembali bikin heboh dan geger dunia. Betapa tidak, Indonesia baru saja menemukan cara menghasilkan gas alam dari rawa-rawa, bukan ditambang. Gas ini pun bisa 100% menggantikan gas LPG buat memasak di rumah-rumah dan industri tentunya. Wah, apakah dunia akan ikut bahagia atau tinggal diam dengan berita indah ini? Puluhan keluarga di Grobogan, Jawa Tengah tak lagi menggunakan LPG 3 kg untuk memasak. Mereka beralih memanfaatkan gas rawa yang keluar dari pengeboran sumur air. Di Grobogan, Jawa Tengah, terdapat fenomena alam berupa api yang menyala terus-menerus selama berabad-abad bernama api abadi Merapen. Selain digunakan umat Buddha dalam upacara Waisak, api abadi yang terletak di Godong Grobogan ini menjadi sumber api obor ajang olahraga nasional dan internasional. Asal-usul api abadi ini terkait erat dengan sejarah dan legenda setempat. Sunan Kalijaga, salah satu anggota Wali Songo, disebut menancapkan tongkatnya ke tanah untuk mencari air bagi prajuritnya. Alih-alih air, yang muncul dari tanah adalah api yang tak kunjung padam meski 500 tahun telah berselang. Kendati begitu, ada penjelasan ilmiah tentang asal-usul api abadi ini. Para ahli geologi mengatakan api abadi Merapen berasal dari gas alam yang keluar dari lapisan batuan dangkal. Gas ini kerap disebut sebagai gas rawa atau biogenic shallow gas. Ketika gas ini mencapai permukaan tanah dan bereaksi dengan oksigen di udara, terbentuklah nyala api yang tak kunjung padam. Sekitar 5 km dari lokasi api abadi Merapen, yakni di Desa Rajek, ditemukan fenomena serupa yakni sumber air Sendang Beluk. Ahli geologi mengungkap sumber air yang ditemukan ratusan tahun lalu dan dikeramatkan warga ini adalah titik kantong gas rawa. Warga Rajek yang tinggal perkampungan tak jauh dari Sendang Beluk, kerap kali menemukan gas ini saat mengebor tanah untuk membuat sumur air. Oleh mereka, gas rawa dimanfaatkan sebagai sumber energi pengganti gas LPG. Sejak menggunakan gas rawa, mereka tak perlu lagi merogoh kocek demi membeli gas LPG. Orang di balik kemandirian energi ini adalah ahli geologi Handoko Teguh Wibowo yang memelopori pemanfaatan gas rawa secara modern untuk keperluan rumah tangga. Gas rawa adalah gas yang terbentuk dari fosil hewan dan tumbuhan yang terendapkan di sedimentasi rawa purba. Biasanya, gas dengan kandungan metana dan hidrogen sulfida ini ditemukan di kedalaman 30–40 meter. Gas rawa kerap ditemukan warga kala mengebor tanah untuk pembuatan sumur air, seperti yang dialami Abdul Aziz pada 2007 silam. Saya menyuruh orang untuk mengebor sumur agar bisa menemukan air, tetapi pada saat itu tidak keluar air, tapi keluar gas, kata Abdul Aziz. Fenomena semacam ini bukanlah hal yang unik di Grobogan, setidaknya bagi pengebor sumur yang kemudian mengusulkan memanfaatkan gas dari sumur sebagai bahan bakar, alih-alih menutupnya. Kala itu, keluarganya masih menggunakan kayu bakar dan kompor minyak untuk memasak. Namun, kerap kali dua bahan bakar itu sulit didapat. Pada saat itu, minyak tanah kalau mau beli itu antri. Bahkan kadang-kadang tidak dapat minyak tanah. Dulu belum ada LPG, yang ada minyak tanah dan kayu. Setelah itu, saya lalu dapat ide. Ternyata ini bisa digunakan untuk masak beneran, dan saya salurkan ke dapur pakai pipa paralon. Aziz mengaku khawatir jika suatu saat gas meledak, karena kala itu belum pernah ada yang menggunakan gas tersebut untuk memasak. Jangan-jangan nanti apa itu meledak atau apa, tapi tidak ada insiden apa-apa. Ia juga sempat takut dengan efek samping dari gas rawa yang ia gunakan sebagai pengganti kayu bakar untuk memasak. Namun istrinya berhasil meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dirinya bersedia menyicip teh yang airnya direbus menggunakan gas ini. Ternyata setelah diminum oleh istri saya, tidak ada reaksi apa-apa. Terus saya berpendapat bahwa ini aman, lalu sampai sekarang saya gunakan untuk masak. Namun begitu, Aziz mengaku sempat mengalami insiden yang membuat dirinya harus lebih berhati-hati kala menggunakan gas rawa. Suatu saat ketika menyalakan korek api di tungku gas rawa, tiba-tiba api menyambar. Jadi api itu memenuhi ruangan. Terus saya berpikir,
Kalau begitu, kalau tidak digunakan untuk memasak, sebaiknya ya gas ini dibuang. Dia lantas membuat instalasi pipa untuk pembuangan gas saat tungku gas rawa itu tidak sedang digunakan. Pipa itu mengalirkan gas rawa keluar ruangan. Gas saya buang di udara agar supaya tidak membahayakan. Gas ini kalau di luar ruangan, di udara, itu kalaupun ada percikan api itu tidak akan bisa hidup. Karena kalau kena angin itu bisa mati sendiri, kata dia. Aziz lantas menjelaskan penghematan yang berhasil dia lakukan dengan menggunakan gas rawa sebagai pengganti sumber energi alternatif. Dia memberikan analogi gas LPG dengan tabung berukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah itu akan habis jika digunakan berturut-turut setidaknya dalam waktu 2 hingga 3 hari. Upama kalau mau masak sehari semalam penuh, tidak ada kekhawatiran. Bisa dihitung berapa keuntungan yang bisa dirasakan, tapi saya nggak pernah menghitung. Saya merasa bahwa itu anugerah dari Allah SWT, ujarnya kemudian. Jika Aziz memanfaatkan gas rawa secara sederhana untuk kebutuhan pribadi, ahli geologi Handoko Tahuhwibowo menggagas utilisasi gas rawa agar bisa dimanfaatkan warga sekitar. Keresahannya terkait keberlanjutan energi fosil membuatnya berinovasi melakukan penelitian terkait sumber energi alternatif yang bermanfaat untuk masyarakat. Pengalamannya bertahun-tahun meneliti luapan lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Tengah, membuatnya diberi tugas memitigasi gas yang keluar bersamaan dengan luapan lumpur. Kala itu, luapan lumpur lapindo menenggelamkan sekitar 19 desa di 3 kecamatan dan menjadi sejarah kelam industri ekstraktif di Indonesia tersebut. Dicarilah sebuah inovasi agar gas itu diperangkap, tapi pada saat itu gas tidak disalurkan ke masyarakat, hanya di-flare saja, cetusnya. Kemudian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berinisiatif memanfaatkan gas rawa yang kerap ditemukan warga saat mengebor tanah demi mencari air baku. Desa Rajek menjadi lokasi proyek percontohan utilisasi gas rawa dengan bantuan dari pemerintah setempat. Ide awalnya adalah gas ini bisa menggantikan fungsi LPG, kata dia. Pada 2016, Handoko dan tim ahli geologi melakukan observasi lapangan sekaligus memetakan potensi gas rawa di Desa Rajek. 1 tahun kemudian, pada 2017, pembangunan infrastruktur gas rawa dimulai dengan pengeboran sumur, penyaluran ke warga dengan pipanisasi dan konversi kompor gas. Kompor gas yang digunakan dalam utilisasi gas rawa di Desa Rajek sama halnya dengan kompor gas yang digunakan oleh publik kebanyakan. Namun ada beberapa bagian yang dimodifikasi. Pada 2017, sebanyak 22 rumah di Desa Rajek beralih menggunakan gas rawa dan meninggalkan gas LPG. Saat ini, jumlahnya naik hampir 2 kali lipat dan diklaim mencapai sekitar 40 pengguna. Salah satunya adalah Siti Aminingsih yang telah menggunakan gas rawa untuk memasak sejak 2017. Kalau gas rawa kan lebih aman, lebih nyaman, lebih bersih di panci juga. Apinya lebih biru. Kalau LPG kan kadang apinya merah. Terus tekanannya api tuh kencang banget. Jadi takut kalau misalnya apinya mati. Menghidupkan kompor lagi itu takut, jelas Siti Aminingsih. Kalau pakai gas rawa kan lebih hemat, lebih murah, lebih mudah didapat. Kalau LPG kan kadang saat stok kosong susah mencarinya, mahal juga harganya. Lebih hemat pakai gas rawa. Gas rawa tak hanya ditemukan di Grobogan saja, tapi wilayah lainnya di Jawa Tengah dan Indonesia, seperti diungkap oleh analis senior ISIR, Marlistia Citraningrum. Ini nggak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di beberapa area lain di Indonesia, katanya. Kalau khusus di Jawa Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah mencatat potensi gas rawa di wilayah Jateng ada sekitar 14,47 juta kaki kubik standar atau standar cubic feet SCF. Itu lokasinya tersebar di berbagai kabupaten, seperti di Pemalang, Semarang, Pati, Grobogan, tempat Desa Rajek berada, dan juga kabupaten-kabupaten lain. Merujuk penelitian yang dilakukan Hananto Purnio dan Yudi Darlan, sejarah penelitian gas rawa diawali dengan eksplorasi gas di perairan Juwana, wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada 2001. Sejak saat itu, eksplorasi gas dilakukan di tempat lain di pesisir utara Jawa dan pesisir selatan Kepulauan Madura. Kegiatan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mencari sumber energi alternatif di daerah terpencil yang tidak tersedia listrik dan bahan bakar yang disubsidi pemerintah. Adapun studi gas rawa di lingkungan muara Sungai Kapuas di Kalimantan Barat telah dilakukan sejak 2004. Saat ini, Sumatera Selatan juga mengkaji potensi gas rawa di wilayah produsen gas alam tersebut, sekaligus memastikan potensi pemanfaatannya bagi masyarakat setempat untuk menggantikan gas LPG. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memanfaatkan gas rawa sebagai energi alternatif. Merujuk penelitian Balitbang ESDM, China telah memanfaatkan gas rawa untuk kebutuhan energi gas masyarakat sejak 3 dekade lalu.
Salah satunya adalah gasifikasi di muara Sungai Yangtze. Gas rawa yang ditemukan pada kedalaman 20 meter sampai 50 meter di bawah dasar laut itu telah dieksploitasi dan disalurkan sebagai energi pemanas bagi kebutuhan penduduk dan usaha pedesaan. Nah, dari sini bisa kita lihat betapa kayanya Indonesia. Rawa-rawa yang merupakan tanah yang tidak subur untuk bercocok tanam, nyatanya juga mengandung bahan bakar bernilai tinggi yang tidak dimiliki negara lain. Makin bangga jadi warga Indonesia ya. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Oke guys, itu dia videonya ini. Jadi ya memang sangat subur gitu ya tanah Indonesia gitu. Ada banyak sekali sumber alam yang sangat bermanfaat gitu ya. Banyak sekali gitu kan keajaiban alam yang ada di Indonesia ini, luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.